Apa itu kebahagiaan bagi seorang muslim? Gitu kan? Kebahagiaan seorang muslim kalau dia ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Kesimpulannya itu. Anda bisa rasakan kalau Anda praktikin dalam agama Islam. Kalau kita betul-betul hidup kita dari bangun tidur sampai tidur semua menjalankan perintah agama, yang halal ditinggal, yang dinikmatin, yang diperintahkan, dikerjakan, sibuk dengan itu, wajib sibuk, azan ke masjid, sholat sunnah, habis itu baca Quran, berzikir, keluar dari masjid bantu orang susah, ada sakit dijenguk, ada orang jatuh bantu, luar biasa. Hidupnya untuk agama saja, itu maka dia nikmatin Islam itu sendiri. Maka itu kebahagiaan yang sebenarnya. Sampai kita bertemu dengan Allah, bersabar sampai kita meninggal. Itu dilakukan oleh para sahabat. Sahabat ridwanullahi alaihim begitu. Mereka pada saat Nabi SAW hidup, mereka mengabdi untuk Nabi SAW hidupnya semua. Tiap hari lihat Nabi lagi buat apa perintahnya, apa larangannya. Mereka saling menasihatin satu sama yang lain sampai Nabi SAW meninggal. Mereka menyebarkan diri mereka ke kancah-kancah peperangan jihad untuk menyebarkan Islam, meyakini ini benar, menyebarkan terus hidupnya sampai meninggal. Nanti akan kita bahas insyaAllah hari Sabtu tentang Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, serial sahabat. Sekaligus saya ajak teman-teman untuk datang di tanggal 19 hari Sabtu nanti jam 9 sampai selesai insyaAllah pagi. Itu kita akan bahas sahabat yang ke-10. Abu Ubaidah bin Jarrah waktu di Palestina setelah menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam terkenal sekali luar biasa dengan kokohnya bangunannya, ya bagus, arsitekturnya luar biasa. Itu termasuk pusat pusat kejayaan dan kebanggaan orang-orang Romawi dulu. Bangunannya megah-megah, bagus-bagus gitu. Itu subhanallah waktu masuk orang-orangnya kaya-kaya, perkebunannya luas, peternakannya luar biasa. Orang Islam berhasil masuk, jadi ghanimah itu. Kenapa perangan? Waktu Umar bin Khattab datang ke Palestina, Abu Ubaidah bin Jarrah panglima perang, gitu kan? Lalu Abu Ubaidah waktu bertemu dengan Umar bin Khattab, bajunya sama waktu seperti di Madinah. Bajunya biasa sekali, gitu kan? Keledai yang dipakai keledainya itu juga, yang dibawa dari Madinah dipakai juga sampai di Palestina. Padahal ini panglima perang, udah menang, dia bisa pakai kuda, bisa pakai baju, bisa tempatin istana yang mewah. Lalu kata Umar bin Khattab, mana saudara saya? Kata mereka, siapa wahai Amirul Mukminin? Kata dia, mana Abu Ubaidah? Abu Ubaidah pun datang dengan pakaian tadi. Begitu jalan sama-sama, kata Umar, wahai Abu Ubaidah, saya ingin ke rumahmu, saya ingin lihat rumahmu. Kata Abu Ubaidah, ya Amirul Mukminin, percuma, kalau kau ke rumahku, kau hanya menguras air matamu, percuma itu. Karena ini sahabat dekat dari dulu kan. Kebetulan Umar dinobatkan jadi khalifah. Tahu betul siapa Abu Ubaidah. Julukannya Amin umat ini, orang yang paling terpercaya. Kata Umar, gak apa-apa, saya mau ke rumahmu. Betul-betul dibawa ke rumahnya dari tanah liat. Sementara istana-istana yang tadinya raja-raja Romawi itu ada, tinggal dia tempatin, duduki singgasananya, gak masalah, memimpin gitu kan. Terapin Islam enggak. Dia buat rumah dari tanah liat, dia masuk. Rumahnya pintunya pun didorong dengan susah dari kayu. Begitu dibuka, Umar masuk. Umar melihat tidak ada apa-apa. Rumah seperti itu di Madinah, biasa, sederhana sekali. Langsung Umar netesin air mata. Kata Abu Ubaidah, bukankah saya bilang kau akan peras air matamu, gitu kan? Lalu Umar mengatakan, apa kau tidak punya makanan? Saya lapar. Abu Ubaidah datang, mengambil kantong di atas rak, di ujung itu, dikeluarkan roti-roti kering. Roti-roti kering beberapa potong, ini makanan saya. Umar tambah nangis, kau panglima perang, kemudian kau tidak punya apa-apa ya Abu Ubaidah? Dia bilang, wahai Amir Mukminin, cukuplah bagi seorang mukmin apapun yang mencukupkan dia untuk sampai ke tujuannya di sana. Itu ada surga di sana. Orang beriman lain tujuannya lain, gitu kan? Seperti itu mestinya orang-orang. Kebahagiaan sudah dia dapatkan, bukan dari kemewah-mewahan, tapi dia dapatkan dari ketenangannya. Dia tahu akhirat targetnya. Di dunia jalanin tugas, nanti saatnya istirahat di sana. Seperti itulah. Itu kebahagiaan yang sebenarnya teman-teman sekalian. Dan banyak kisah. Saya sarankan yang bertanya dan teman-teman yang lain ikutin serial kita, sudah ada kan 9 sahabat yang kita abar kembali dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid, dan insya Allah nanti Abu Ubaidah bin Jarrah, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita selesaikan seluruh serialnya, ada 80 lebih sahabat itu.